judul, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi batang. Yang kalian tahu, pasti tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lalu, bagaimana struktur batang? Struktur batang terdiri dari xilem atau disebut sebagai pembuluh kayu. Lalu ada floem atau pembuluh tapis. Yang paling luar disebut sebagai epidermis. Lalu, apa saja fungsi dari batang? Fungsi dari batang ada 4. Yang pertama, sebagai penopang. Kenapa sebagai penopang? Karena tanpa batang, tumbuhan tidak akan bertumbuh. Daun dan bagian-bagian lain tidak akan tumbuh. Yang kedua, batang berfungsi sebagai pengangkut. Batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar, diserap ke atas, lalu disebarkan ke daun, ke buah, dan bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, fungsi batang sebagai penyimpan cadangan makanan. Seperti contohnya pohon tebu. Kalian pasti tahu dong pohon tebu seperti apa. Pohon tebu menyimpan cadangan makanannya berupa air. Yang keempat, fungsi batang yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan maksudnya sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, seperti mencangkok pada batang tumbuhan. Lalu, batang tidak hanya seperti pohon-pohon besar yang warnanya coklat, yang tinggi, tapi batang dibagi menjadi 3 jenis macam batang. Yang pertama, batang berkayu. Nah, batang berkayu itu seperti pohon yang sering kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, seperti pohon mangga, pohon jati misalnya yang besar, yang warnanya coklat. Itu disebut sebagai batang berkayu. Batang berkayu memiliki kambium yang berfungsi sebagai pembuat kayu dan kulit kayu. Nah, saya memiliki contoh. Ini contoh pohon jambu. Bisa kalian lihat, batang berkayu memiliki warna coklat. Selanjutnya, ada jenis batang rumput. Batang rumput sering sekali kalian lihat di pinggir jalan atau di sawah, karena contohnya
seperti batang padi, rumput-rumput itu disebut sebagai batang rumput. Yang ketiga, jenis batang basah. Batang basah, ciri-cirinya, ini ada contoh kangkung. Ciri-ciri dari batang basah yaitu mudah dipotong. Dan jika kalian lihat, batangnya ini berair. Makanya kenapa disebut sebagai batang basah. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.